Sejarah Monumen Pancasila Sakti. Dalam sejarah Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap tegak berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyengsarakan rakyat. Karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dilakukan untuk memperingati momen berdarah tersebut dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Kisah pemberontakan dituangkan dalam kronologi G30 SPKI yang divisualisasikan melalui relief dan diorama yang terdapat pada sejarah Museum Lubang Buaya untuk memberi gambaran sebagai kejamnya tindakan PKI waktu itu. Diharapkan para pengunjung dapat mengetahui bagaimana sejarah G30 SPKI dengan lengkap dan tragedi berdarah yang diakibatkan oleh pemberontakan PKI sehingga lebih mewaspadai akan adanya bahaya komunis. Monumen ini bertempatan di atas tanah seluas 14,6 hektar untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan revolusi yang mempertahankan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila dari serangan ideologi komunis. Monumen Pancasila Sakti mulai dibangun pada pertengahan Agustus 1967. Pos Komando pada awalnya merupakan milik Haji Sueb penduduk RW 2 Lubang Buaya. Kemudian dijadikan tempat oleh Letkol Untung dalam menyusun strategi untuk menculik ketujuh pahlawan revolusi. Di dalam pos ini masih ada barang-barang asli yang jadi saksi bisu kekejian PKI. Bersebelahan dengan sumur maut terdapat sebuah rumah kecil yang dikenal dengan nama Rumah Penyiksaan. Pada saat terjadinya pemberontakan, serambi rumah digunakan oleh gerombolan G30 PKI sebagai tempat penawaran dan penyiksaan para perwira TNI sebelum akhirnya dibunuh dan dipasukkan ke dalam sumur maut. Sudah janji bakti gugur satu tumbuh seribu. Rumah dapur umum merupakan salah satu saksi sejarah yang digunakan oleh gerombolan PKI waktu itu sebagai bangunan yang dipakai guna memasok bahan pangan selama kegiatan G30 SPKI berlangsung di lokasi kejadian. Dapur umum awalnya rumah ini adalah rumah pribadi milik Ibu Amroh yang kemudian digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan konsumsi bagi para gerombolan PKI. Beberapa benda bersejarah yang masih dapat dilihat di rumah dapur umum antara lain lemari atau rak piring, pawon, tempat memasak dengan kayu bakar, wajan, dandang, dan lain-lain. Sumur maut atau disebut dengan nama lubang buaya sendiri berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa ada buaya-buaya putih di sungai yang terletak di dekat kawasan Pondok Gede. Selain itu juga terdapat rumah yang di dalamnya ketujuh pahlawan revolusi yang disiksa dan dibunuh, dan juga terdapat mobil yang digunakan untuk mengangkut orang-orang.